sekalian, setelah kelas hari ini berakhir, adik-adik sekalian boleh berdiskusi lebih lanjut lagi terkait bagaimana kedamaian di dunia internasional ini dapat tercipta. Dan jangan lupa untuk menggunakan teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik adik-adik sekalian? Ya, baik Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, setelah dengar penjelasan Bu Nita ya tentang English School, itu menurut tuh kayak keren banget gak sih? English School tuh kayak jalan tengah antara realis sama liberalis. Jadi negara-negara dunia itu kayak bukan cuma hidup di dunia yang kacau, tapi mereka juga membentuk masyarakat internasional. Nah, keren juga kan kayak negara-negara itu kayak tetap mementingkan negaranya sendiri, tapi mereka tuh kayak terikat oleh aturan, norma, dan hukum yang bikin dunia tuh jadi tertib gitu kan. Nah, kedamaian itu menurut aku masih bisa diciptakan sebab negara itu tetap mengakui adanya kewajiban, perjanjian, diplomasi, dan norma bersama. Selain itu, aktor yang terlibat tak lagi hanya negara sih, menurut aku. Nah, Salah satu cara untuk mencapai kedamaian dan stabilitas sistem yaitu dengan membuat suatu perjanjian dan aturan dengan persetujuan bersama institusi internasional. Yang mana hal tersebut terbukti dengan adanya United Nations alias PBB. Jadi memang idealnya sih gitu ya teman-teman. Tapi kalau dari perspektif global saat itu sendiri, kita tuh harus melihat siapa yang benar-benar membentuk si aturan itu. Struktur PBB, terutama Dewan Keamanan. Dengan hak veto itu bagi 5 negara, itu tuh nunjukin kalau keputusan penting itu emang sering dikuasai oleh pihak-pihak yang berkuasa. Gitu teman-teman. Bener banget. Dan menurut aku, hal ini nggak semudah itu. Menurut aku, English School itu terlalu melebih-lebihkan peran PBB. Kedamaian mana yang kalian maksud di tengah-tengah kekeosan internasional hari ini, mulai dari serangan Rusia terhadap Ukraine, perang dagang AS-China, sampai pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran yang belum selesai juga. Dan argumen itu seperti alasan klasik untuk melestarikan status quo. Tapi tanpa aturan dan forum diplomasi, dunia mungkin jauh lebih chaos karena gak ada koridor komunikasi antar negara tahu. Ya betul Eka. Jadi apakah perspektif Global South menolak para peran institusi internasional sama sekali? Jadi apa jalan keluarnya menurut perspektif Global South? Bukan nolak, tapi lebih ke menuntut reformasi dan keadilan. Pertama nih, lembaga internasional itu harus direformasi agar representasinya itu mencerminkan realitas kekuatan sekarang. Misalnya dari ini, misalnya pembatasan atau pengaturan hak veto. Nah, lalu yang kedua, itu proses pembuatan aturan itu harus benar-benar inklusif. Nah, maksudnya gimana? Yaitu bangun kapasitas diplomatik dan teknis negara-negara selatan kayak gitu. Juga libatkan perspektif lokal yang ada. Nah, lalu yang ketiga itu kembangkan forum-forum selatan untuk merumuskan norma yang sesuai gitu dengan pengalaman pembangunan dan kedaulatan negara-negara berkembang. Nah, karena tanpa langkah-langkah kayak gini, itu tuh aturan global itu cenderung mempertahankan ketimpangan dan gagal dalam memberi perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan. Udah, gimana kalau kita bahas tentang Dewan Keamanan, tentang PBB teman-teman? Mari kita mulai dari prinsip dasar. Kami dari English School percaya bahwa Dewan Keamanan PBB yang kalian sebut admin group dengan sistem P5-nya adalah perwujudan dari International Society yang ada untuk menjaga ketertiban dunia. Lebih baik negara-negara besar duduk di meja perundingan untuk memastikan negara-negara besar tetap terikat pada aturan main internasional daripada bertindak secara anarkis di luar sistem. Ketertiban dunia itu lebih mahal harganya daripada kesetaraan jumlah kursi. Nah, aturan main itu adalah aturan yang dibuat oleh pemenang perang untuk kepentingan mereka sendiri. Kami, pihak Global South, meyakini bahwa P5 dengan hak veto mereka justru bukan menjaga ketertiban, melainkan simbol ketidakadilan permanen yang menunjukkan dominasi mereka terhadap negara-negara lain yang lebih lemah. Tapi perlu diingat,
kedamaian tercipta karena stabilitas. Maka stabilitas harus menjadi prioritas. Tanpa veto, negara-negara besar mungkin tak akan mau bermain dalam sistem ini. Lebih baik sistem yang kadang merasa tidak adil tapi bekerja daripada sistem yang terlihat adil tapi lumpuh. Struktur P5 hak veto adalah penjaga agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Kerja di mana? Yang terjadi saat ini, terutama di wilayah selatan, seringkali masalah dibiarkan berlarut-larut. Hanya karena salah satu anggota P5 menggunakan veto untuk melindungi kepentingan geopolitik negaranya sendiri. Veto bukan lagi alat perdamaian, melainkan senjata diplomatik. Enggak lah, negara besar punya tanggung jawab khusus. Kalau veto dihapus begitu saja, yang muncul bukan keadilan, tapi persaingan kekuatan yang jauh lebih berbahaya bagi negara kecil. Argumen itu kedengarannya seperti kita harus terus diawasi karena dianggap belum dewasa. Kita menuntut dekolonialisasi struktur PBB. Kita gak bisa bicara soal norma internasional jika suaranya hanya didominasi oleh perspektif barat dan segelintir kekuatan lama. Bukan berarti kami menolak perubahan, Tom, tapi perubahan harus bertahap. Dalam English School, intuisi kuat karena berkembang perlahan, bukan dibongkar mendadak, hanya karena tekanan sesaat, juga menghindari delegitimasi lembaga itu sendiri. Bertahap, sudah lebih dari 80 tahun, Afrika bahkan belum punya kursi permanen di PBB. Bagi Global South, legitimasi justru hilang karena Dewan Keamanan PBB gagal mencerminkan realitas demografi dan ekonomi pada abad ke-21. Nah, itu sebabnya kita perlu memperkuat international society melalui dialog, bukan hanya mengendalikan kekuasaan. Nah, English School juga berargumen bahwa norma bisa mengubah perilaku negara. Jika kita terus memperkuat nilai-nilai bersama di PBB, perlahan-lahan penggunaan veto akan menjadi lebih terkendali secara moral, bukan emosional semata. Menurutku ini soal eksistensi. Sebagai perwakilan Global South, kami melihat bahwa tantangan keamanan saat ini seperti perubahan iklim dan krisis pangan sering diabaikan oleh Dewan Keamanan PBB karena P5 terlalu sibuk dengan persaingan militer klasik. Agenda keamanan harus diperluas. Pemahaman kami ya seperti itu yang dapat kami sampaikan pada kalian mengenai topik kita tadi. Mungkin kalian ada tambahan terkait topik itu? Kita pun cukupkan aja ya, soalnya makasih insight-nya juga dan ternyata sangat menarik untuk membahas Dewan Keamanan Tetap PBB ini. Mungkin kita bisa cari tahu lebih lanjut lagi supaya menambah pengetahuan juga. Kita cari perspektif lain mungkin biar lebih menarik. Kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar.